Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status perawan bagi seorang perempuan yang belum menikah di Iran merupakan hal yang sangat penting. Bahkan kaum pria terkadang meminta sertifikat keperawanan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganggap hal itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Bahkan semakin banyak yang menentang hal tersebut selama setahun terakhir ini. Mungkin bukan hanya di Iran, di negara-negara lain pun tentu masih banyak pasangan atau keluarga yang menuntut calon istrinya haruslah seorang perawan. Meski tak se-ekstrim di Iran dengan pembuktian harus melalui sertifikat. Bahkan di Indonesia sendiri masih saja ada pemikiran bahwa seorang perempuan yang pertama kali menikah tentu masih perawan. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya darah pada saat hubungan seks pertama pasca menikah. Hal tersebut dipicu karena pemikiran kolot serta masih memegang tradisi di mana keperawanan dianggap adalah sebuah kehormatan bagi seorang perempuan. Perempuan yang pertama kali menikah namun sudah tidak perawan dianggap sebagai perempuan nakal. Besar kemungkinan di tengah pernikahan dianggap akan mengkhianati suaminya. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan darah keperawanan atau keperawanan dianggap sebagai lambang kesetiaan? Sementara zaman terus berkembang. Di era modern ini, pergaulan pria dan wanita sudah lebih terbuka. Dan lagi pula, keperawanan tidak bisa ditandai dengan keluarnya darah saat pertama kali berhubungan suami istri. Medis juga telah menjelaskan bahwa selaput darah atau keperawanan adalah bagian elastis dari tubuh perempuan yang bisa rusak tanpa harus kontak seksual. Bisa saja sobek karena aktivitas olahraga ataupun aktivitas lainnya. Nah, di tengah masyarakat yang konservatif, tuntutan perawan bagi perempuan yang akan menjalani pernikahan pertamanya jelas akan terus ada. Terlebih mereka yang masih memegang keyakinan bahwa hubungan suami istri pertama kali harus mengeluarkan darah keperawanan. Jika ini terus ada, tentu saja akan membebani kaum perempuan karena akan ada tuntutan harus perawan, harus mengeluarkan darah di malam pertama mereka. Padahal tidak semua perempuan mengeluarkan darah keperawanan di hubungan seks pertama mereka. Jika ini terjadi, apakah harus perempuan itu dicap sebagai perempuan yang sudah tidak perawan? Perempuan yang menipu suaminya hanya karena tidak mengeluarkan darah di malam pertama. Lalu, jika perempuan dituntut keperawanannya saat malam pertama setelah menikah, hello, bagaimana dengan para pria yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Pantaskah Anda menuntut calon istri Anda harus perawan, sementara Anda sendiri adalah seorang petualang seks? Minimal sudah pernah melakukan hubungan seks. Apakah ini adil bagi seorang perempuan? Adil bagi kaum perempuan. Perempuan dituntut harus perawan, dituntut harus mengeluarkan darah perawan, sementara tidak ada pembuktian bagi seorang pria kalau dia masih bercakap. Mari kita akhiri polemik seputar perawan atau tidaknya seorang perempuan yang akan menjalani pernikahan pertama. Akhiri stigma kalau perempuan yang masih perawan adalah perempuan yang setia di pernikahan. Bukankah dalam sebuah pernikahan yang diperlukan adalah sebuah komitmen suami dan istri untuk mempertahankan pernikahannya? Jangan jadikan alasan karena sudah tidak perawan atau tidak ada tanda-tanda masih perawan, pria menghukum istrinya sebagai seorang yang tidak setia. Bukankah ketika cinta menjadi landasan pernikahan sebuah pasangan, itu artinya kita akan menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Akhirnya saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.